Coba deh kalian bayangin suatu skenario yang mungkin sering banget kalian temuin. Kalian lagi jalan atau naik motor gitu ya, ngelewatin sebuah pemukiman padat, terus tiba-tiba mata kalian tertuju sama satu bangunan yang megah banget. Megah yang kayak gimana nih? Kayak gedung kantoran gitu. Bukan, lebih ke institusi sosial atau tempat ibadah gitu. Arsitekturnya luar biasa, marmernya mengkilap, berdiri kokoh banget di tengah-tengah rumah warga. Tapi entah kenapa, pas kalian lihat sekelilingnya, ada sesuatu yang kayak kurang pas gitu. Ada kontras yang lumayan ganggu mata. Ya, emang relevan banget sama realitas kita sehari-hari. Butuh sering heran dan agak miris ya, kenapa banyak banget institusi atau tempat ibadah, katakanlah masjid gitu, yang bangunannya megah luar biasa, kasnya ditumpuk sampai ratusan juta di bank, terus dilaporin dengan bangga tiap minggu. Tapi ironisnya, persis di gang sebelah masjid itu masih ada tetangga yang kelaparan atau susah modal usaha. Kayak ada yang salah dengan sistemnya. Keresahan lu itu valid banget, dan itu nyentuh akar dari gimana kita nilai kesuksesan sebuah lembaga. Gimana kalau gue bilang, ada sebuah revolusi tata kelola di Yogyakarta yang secara frontal ngehancurin semua logika konvensional soal numpuk kas itu. Oh iya, ngehancurin logikanya gimana tuh? Di sana, ada sebuah masjid yang justru nerapin sistem ekstrim yang disebut saldo 0 rupiah. Uang jamaah yang masuk sama sekali nggak boleh ditimbun. Kalau ada saldo yang ngendap, artinya pengurus lagi nunda amanah umat. Filosofi mereka tuh keras banget. Masjid ikut menanggung dosa jika ada tetangganya, baik muslim maupun non-muslim, yang tidur kelaparan selama mereka masih berada di radius suara azan. Selamat datang di Podcast Dongeng. Wah gila, merinding gue dengernya. Masjid nanggung dosa kalau tetangganya lapar. Itu tamparan keras sih buat banyak institusi. Bener banget. Makanya hari ini kita bakal ngelakuin penelusuran mendalam buat kalian yang penasaran. Gimana sih sebuah gagasan radikal ini bisa benar-benar ngubah wajah sebuah komunitas? Misi kita kali ini adalah membedah secara tuntas gimana Masjid Jogokarian di Yogyakarta mengubah paradigma sosial tersebut. Menarik. Terus sumber datanya kita ambil dari mana aja nih? Kita udah kumpulin tumpukan sumber, mulai dari Jurnal Ekonomi Islam atau JEP, terus dokumen tata kelolanya, sampai yang bikin kita tergerak bahas ini tuh berita obituari dari wafatnya sang inovator utama gerakan ini, Ustadz Muhammad Zazir ASP, pada tanggal 22 Desember 2025 kemarin. Kita bakal bedah gimana tempat ibadah ini buktiin kalau mereka bisa jadi mesin penggerak ekonomi yang luar biasa buat kalian, masyarakat di sekitarnya. Keren banget. Pergeseran dari cuma sekedar bangunan pasif jadi agen perubahan sosial yang super aktif ini bikin gue mikir sih. Sebuah kampung biasa di Jogja bisa ngeloporin sesuatu yang serevolusioner ini kan pasti nggak terjadi dalam semalam. Pasti ada kondisi sosiologis tertentu di masa lalu yang memaksa sistem saldo nol ini lahir. Tepat. Untuk paham akarnya, kita harus mundur jauh ke tahun 1966. Persis di kampung Jogokarian. Buat kalian yang mungkin ngebayangin kampung ini dari dulu udah religius dan damai, realitas saat itu justru sebaliknya. Tahun 66 ya? Berarti ini kan masa-masa panas pasca peristiwa G30 SPKI 1965 dong? Betul. Bayangin kondisi psikologis warganya saat itu. Di sana tuh sangat kental sama kultur yang sering disebut sebagai abangan. Oke, buat kalian pendengar yang mungkin belum terlalu familiar sama istilah sosiologi ini, abangan itu merujuk ke masyarakat Jawa yang ngaku muslim, tapi praktek sehari-harinya tuh masih campur banget sama tradisi lokal, kejawen, atau hal berbau mistis. Dan secara politik, mereka sering tersingkirkan dari kelompok yang lebih ortodoks. Nah, peminggiran itu kerasa banget di Jogokarian. Warga aslinya itu banyak mantan prajurit keraton tingkat bawah, yang tugasnya dikurangin, jadi secara ekonomi mereka rentan banget. Dan karena kerentanan itu, banyak warga yang akhirnya sempat jadi simpatisan komunis sebelum meletusnya peristiwa 65. Wah, berarti situasinya tahun 66 itu lagi penuh ketegangan, kecurigaan, sama luka sosial yang dalam banget ya di kampung itu. Parah banget. Analogi kasarnya gini, mereka tuh lagi nyoba nanam benih di atas tanah yang masih berasap karena baru aja kebakar konflik. Masjid Jogokarian ini bukan sekedar buat tempat sujud segelintir orang. Dari awal, niatnya itu buat alat rekonsiliasi sosial. Bahkan, penamaan Jogokarian itu sendiri adalah manuver yang cerdas banget. Oh,
Oh, maksudnya nggak pakai nama Arab gitu ya? Kan biasanya masjid namanya Baitur Rahman atau Al-Ikhlas gitu. Iya benar. Pendirinya sadar kalau pakai nama Arab yang megah, warga lokal yang kental kultur abangan dan masih trauma, ini malah bakal ngerasa asing atau terintimidasi. Gue paham nih strateginya. Ini ngadaptasi strategi sejarah yang kuat banget. Kayak zaman Nabi Muhammad pas pertama hijrah kan, beliau namain masjidnya Masjid Kuba. Itu murni ngambil dari nama desa tempat masjid itu berdiri. Nah, itu dia. Nerapin itu di Jogja tahun 66 adalah pendekatan sosiologis yang brilian. Mereka ngelepas eksklusivitas. Dengan pakai nama kampung, pesannya tuh jelas banget. Kalian nggak perlu berubah jadi orang Arab buat masuk ke sini. Ini bangunan milik kampung kita bareng, nggak peduli apa latar belakang atau masa lalu politik kalian. Pintu masuknya itu penerimaan. Gokil, pendekatan yang super merangkul ya. Terus gimana prosesnya dari masjid kampung yang ngerangkul ini bisa berevolusi jadi punya sistem saldo nol yang ekstrim tadi? Proses inklusi ini terus jalan sampai nemu momentum terbesarnya di tahun 1999. Ini puncak revolusinya. Saat itu, Ustadz Muhammad Jazir ESP kepilih jadi ketua takmir. Tahun 99, awal reformasi tuh. Berarti ada hawa-hawa demokrasi juga yang masuk ke tata kelola masjidnya ya? Benar, pemilihannya aja unik. Dilakukan secara demokratis dan terbuka oleh jamaah. Bukan sekedar ditunjuk sama sesepuh. Nah, sebelum mimpin, Ustadz Jazir ini sempat semacam studi banding mandiri ke Malaysia. Beliau lihat, di sana masjid tuh nggak digembok habis jam sholat, tapi hidup jadi pusat ekonomi dan sosial warganya. Dari situ beliau bawa visinya pulang dan lahirlah ide gila si manajemen saldo nol rupiah ini. Betul banget. Konsep ini benar-benar nabrak nalar akuntansi tradisional. Logika ekonomi Ustadz Jazir tuh gini, uang infak yang ditimbun di bank itu artinya nggak muter. Uang itu jadi angka mati. Jadi uang masuk hari ini ya harus langsung dihabisin buat warga. Eksekusi ngehabisinnya gimana tuh? Kan nggak mungkin cuma bagi-bagi uang receh di depan pagar tiap Jumat. Ya enggak lah. Ekosistem ekonominya masif banget. Berdasarkan data yang kita bedah, salah satu inovasi paling gila adalah ATM beras. Bentar-bentar. ATM beras. Mesin bentuk kotak gitu yang keluarnya beras. Haha, iya, beneran mesin. Didesain khusus, tiap hari diisi penuh sampai 200 kg beras. Tujuannya supaya warga miskin di sekitar situ bisa ambil kebutuhan pokok harian pakai kartu akses. Wah, cerdas sih milih pakai mesin ATM. Maksud gue, mereka jadi bisa ambil haknya dengan bermartabat kan? Nggak perlu malu ngantri panjang panas-panasan atau apalagi sampai di foto-foto pas terima sembako cuma buat laporan pengurus. Persis, bermartabat itu kata kuncinya. Dan nggak cuma itu. Uang kas yang dikosongin itu juga dipakai buat bangun 250 UMKM di sekitarnya. Terus mereka bikin penginapan mandiri, klinik kesehatan, sampai ngelola kampung Ramadan. Gila sih, saldo nol. Jujur, sebagai orang yang biasa ngelihat manajemen keuangan konvensional, ide ini emang kedengerannya indah banget pas ekonomi lagi stabil. Tapi gue mau kritis dikit nih. Boleh, silakan. Kalau tiba-tiba ada krisis pandemi kayak COVID-19 kemarin, mereka survive pakai apa kalau nggak punya tabungan kas? Secara logika, tanpa dana cadangan, sistem saldo nol ini harusnya jadi yang pertama kali hancur lebur pas dihantam resesi. Itu tantangan yang paling sering ditanyain. Tapi fakta di lapangannya justru kebalikannya. Teori manajemen resiko konvensional tuh patah sama sekali pas COVID. Oh ya? Coba kasih gue datanya. Kita bedah data kuartal 2 tahun 2020 ya. Ekonomi nasional kita saat itu minus 5,32%. Di Jogja sendiri lebih parah, tembus minus 6,65%. Jutaan UMKM gulung tikar. Terus apa yang terjadi di Masjid Jogokarian? Bangkrut dong pastinya karena kas kosong. Salah besar. Aktivitas ekonomi dan sosial mereka justru meroket gila-gilaan. Karena warganya udah lihat rekam jejak transparansi mutlak selama bertahun-tahun. Pas krisis, tingkat kepercayaan publik itu malah meledak. Jamaah jadi makin gila-gilaan berdonasi karena mereka tahu uang mereka nggak bakal nyangkut di birokrasi, tapi langsung jadi beras buat tetangganya hari itu juga. Gila, gue merinding sih dengarnya. Berarti analisis dari jurnal JIEP yang kita baca itu ngebuktiin hal ini ya. Di saat lembaga lain sibuk nahan pengeluaran buat jaga-jaga, mereka malah agresif banget naikin skala distribusinya. Iya,
Tiap hari mereka bagiin 400-500 porsi makanan mateng buat warga yang kehilangan pendapatan gara-gara lockdown. Dan itu nggak cuma urusan perut doang kan? Enggak. Mereka sampai ngupah penjahit lokal yang kehilangan orderan buat produksi masker massal. Mereka meracik hand sanitizer sendiri di botol 60 mili, dibagiin gratis. Warga bisa isi ulang kapan aja. Sampai pas rumah sakit pada teriak kekurangan oksigen, relawan masjid ini bisa nyuplai tabung oksigen dan nyulap fasilitas mereka jadi ruang isolasi mandiri. Wah, ini ngebuktiin sih kalau ketiadaan uang tunai di bank itu berhasil dikompensasi penuh sama melimpahnya modal sosial dan kepercayaan warganya. Tabungan terbaik itu ternyata bukan deposito, tapi seberapa banyak orang yang percaya sama lo. Bener. Dan prinsip ini tuh dikunci sama satu pernyataan ikonik dari Ustadz Jazir yang terus bergema. Beliau pernah ngasih kritik yang super tajam. Tidak mengajak memberi makan orang miskin itu mendustakan agama. Masjidnya bagus, ada tetangga tidak punya beras, tidak peduli, itu bukan masjid, itu candi. Haha, ngena banget perumpamaannya. Candi itu kan monumen mati ya. Dibangun megah cuma buat dikagumi estetikanya aja. Pernyataan beliau ini bukan sekedar ceramah emosional, tapi benar-benar pakem tata kelola. Nyawa institusi sosial itu ada di seberapa responsif mereka sama denyut nadi kemanusiaan di sekitarnya. Betul. Tapi gini, ngabisin uang secara brutal demi umat itu ada tantangan manajerialnya. Buang uang dengan cepat tuh gampang, tapi gimana biar tepat sasaran dan ngasih efek kejut ekonomi yang kuat tiap hari? Itu butuh mesin birokrasi yang presisi. Lu kebayang nggak gimana operasional di belakang layarnya? Pastinya butuh data yang solid dong, nggak mungkin cuma asal tunjuk. Tepat banget. Kuncinya ada di satu program mereka yang namanya Sensus Jamaah. Kalau kalian mikir sensus masjid itu cuma daftar nama donatur atau buku tamu biasa, kalian salah besar. Sensus di Jogokarian itu jauh melampaui itu. Gimana tuh detailnya? Mereka tuh ngelakuin pemetaan demografi dan ekonomi, nyusurin tiap rumah di radius suara azan. Datanya super spesifik per kepala keluarga. Pengurus tahu persis siapa warga miskin ekstrim, siapa pengusaha kecil yang butuh modal karena mesin jahitnya rusak, siapa yang terancam putus sekolah, bahkan siapa lansia yang belum bisa baca Quran. Wah gila, ini sih prakteknya udah kayak ngejalanin pemerintahan mikro atau micro governance yang full berbasis data absolut. Kalau intervensi sosial pakai peta data seakurat ini, tingkat kebocorannya pasti nyaris 0% kan? Makanya, pas data presisi ini ketemu prinsip saldo nol, disitulah keajaiban ekonomi lokalnya terjadi. Gue kasih bayangan efek sirkulasi ekonominya ya. Misal lu masukin uang 100.000 ke kotak infak. Oke, uang 100.000 gue. Terus? Uang lu dan uang ratusan juta per bulan lainnya itu nggak dipakai belanja bahan baku ke supermarket raksasa nasional. Uang itu dikunci biar muter di kampung aja. Berasnya dibeli dari warung Ibu A di ujung gang. Sayur buat sego Jumat dibeli dari lapak Bapak B di pasar tradisional dekat situ. Telur sama ayam dipasok dari peternak lokal. Ah, gue paham. Ini yang di ilmu ekonomi disebut multiplier effect, efek ganda. Jadi uang jamaah disuntik ke warung lokal, pemilik warungnya untung, terus keuntungannya dipakai buat bayar SPP anaknya, atau beli barang di pedagang lain. Bener banget, uang itu mantul dari satu tangan ke tangan lain di komunitas yang sama. Dengan satu kebijakan aja, masjid langsung ngapus kelaparan sekaligus ngasih darah segar ke UMKM tetangganya. Kalau kita tarik ke perspektif hukum Islam yang ada di literatur akademik kita tuh, ini bentuk paling nyata dari konsep maqasid syariah sih. Tujuannya agama kan melindungi kehidupan manusia, mastiin gak ada yang lapar, ngejamin pendidikan. Sistem saldo nol ini secara paksa mempercepat tujuan itu. Uang di brankas itu energi beku, begitu dipaksa gerak, hari itu juga dia berubah jadi sepiring nasi dan seragam sekolah. Dan kerennya lagi, good governance ini dikomunikasiin ke publik. Laporan keuangan bulanan nggak cuma ditempel di mading, tapi dicetak ribuan eksemplar. Dibagiin habis salat Idul Fitri. Publik bisa langsung ngaudit. Nah, setelah kita bedah semua data dan mekanisme operasional dari gerakan revolusioner ini, hikmah utama apa nih yang bisa kita tarik dari warisan almarhum Ustadz Muhammad Jazir? Dari semua jurnal dan bukti yang udah kita bedah ya, hikmahnya itu jernih banget. Nilai esensi dari sebuah institusi sosial, entah itu masjid, gereja, komunitas, atau organisasi apapun, itu nggak pernah diukur dari seberapa megah gedungnya. Nggak diukur dari semahal apa karpetnya, atau seberapa gendut saldo triliunan di rekening banknya. Setuju.
Terus diukurnya dari mana? Nilai sejatinya itu ada pada seberapa tebal radius perlindungan yang bisa dirasain sama tetangganya, seberapa besar ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatannya. Sedekah sejati itu uang yang bergerak nyembuhin luka sosial, bukan angka mati yang dipamerin doang. Ini tuh bener-bener ngancurin stigma konvensional manajemen lembaga sosial zaman sekarang. Betul banget. Makanya gue mau ngelempar satu pemikiran provokatif nih buat kalian renungin. Tadi kita udah lihat gimana sekelas kampung aja bisa bikin jaring pengamanan sosial yang sekuat ini, murni pakai data sensus manual dan transparansi. Sekarang bayangin, kalau semua institusi di lingkungan tempat tinggal kalian berani nerapin prinsip saldo nol. Wah, kalau diskalain pakai teknologi zaman sekarang kayak blockchain atau database digital, ini gila sih dampaknya. Iya kan? Kalau mereka lebih milih investasi ke nyawa dan perut tetangganya daripada saldo bank, seberapa cepat coba kita bisa ngehapus kemiskinan ekstrim di negara ini? Apa sih yang sebenarnya ngehalangin institusi modern buat nerapin transparansi secepat Jogokarian ini? Pertanyaan yang bikin mikir keras emang, skala teknologi harusnya mempermudah dong, bukan malah bikin birokrasi kesejahteraan makin rumit. Sahabat podcast Dongeng, gimana pendapat kalian soal kisah ini? Apakah sistem transparansi dan saldo nol ini logis buat diadaptasi di rukun tetangga atau lingkungan kalian sendiri? Atau ada tantangan spesifik yang bikin susah? Tulis pandangan kalian di kolom komentar ya. Dan pastinya, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus menjelajahi penelusuran fakta luar biasa lainnya. Mengakhiri obrolan mendalam kita kali ini, rasanya nggak ada penutup yang lebih pas selain ngeresapin sebuah quote klasik yang dihidupkan sama ekosistem Kampung Jogokarian ini, yang udah nemenin kita ngebedah revolusi sunyi dari sudut Jogja ini. Jaga terus kesehatan kalian, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.